Di suatu malam yang sunyi, ketika langit Iran diliputi mendung kelabu, sebuah peristiwa mengejutkan dunia Islam. Di atas kubah Masjid Jamkaran di kota suci Qom berkibarlah sebuah bendera merah, bukan bendera nasional. Bukan bendera kebanggaan dunia. Tapi bendera merah, tanda bahaya, tanda darah, dan lebih dari itu, tanda janji pembalasan yang belum ditepati. Dalam tradisi Syiah, warna merah bukan sekadar simbol kemarahan atau revolusi. Merah adalah tanda bahwa darah suci telah tumpah, namun belum dibalas. Ini bukan bendera kemenangan. Ini adalah seruan. Sebuah pengingat bahwa keadilan belum ditegakkan. Sebuah sumpah bahwa luka masa lalu belum sembuh. Bendera merah hanya dikibarkan saat situasi luar biasa. Biasanya, kubah masjid diselimuti hijau, warna kedamaian dan harapan. Namun ketika merah dikibarkan, itu berarti sesuatu yang besar sedang, atau akan, terjadi. Masjid Jamkaran bukan masjid biasa. Terletak di kota Qom, masjid ini dianggap suci oleh kaum Syiah karena dipercaya sebagai tempat di mana Imam Mahdi, sang imam ke-12 yang gaib, pernah menampakkan diri dan memberi petunjuk. Imam Mahdi dipercaya akan muncul kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan membalas semua kezaliman di dunia. Maka ketika bendera merah dikibarkan di masjid ini, dunia tahu ini bukan hanya urusan lokal. Ini adalah pesan spiritual, historis, dan bahkan geopolitik. Untuk memahami bendera merah, kita harus kembali ke tahun 680 Masehi. Ke Padang Karbala, di Irak, disinilah salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Islam terjadi. Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, bersama keluarganya dan para sahabatnya, dikepung, diputus airnya, dan dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Hari itu, darah suci para Ahlul Bait tumpah ke tanah Karbala. Imam Husain gugur syahid demi menolak kekuasaan yang zalim. Tubuhnya dan kepalanya dizolimi. Wanita dan anak-anak dari keluarganya ditawan dan diarak. Namun Imam Husain tidak mati. Namanya hidup. Dan dari luka Karbala, lahirlah gelombang semangat perlawanan terhadap tirani, hingga hari ini. Ketika Iran mengibarkan bendera merah pada awal Januari 2020, dunia terdiam. Itu terjadi setelah terbunuhnya Jenderal Qasem Soleimani oleh serangan udara Amerika Serikat. Soleimani, bagi rakyat Iran, dianggap sebagai pelindung tanah air dan simbol perjuangan melawan terorisme dan dominasi asing. Pengibaran bendera merah saat itu bukan hanya untuk mengenang syuhada, tetapi juga menyampaikan pesan jelas. Darah belum dibalas. Keadilan belum ditegakkan. Balas dendam akan datang. Namun ada makna yang lebih dalam, lebih spiritual dari sekadar politik. Bagi para pengikut Syiah, bendera merah di Masjid Jamkaran juga diyakini sebagai isyarat bahwa kemunculan Al-Mahdi sudah dekat. Al-Mahdi adalah imam gaib yang diyakini akan muncul di akhir zaman, bersama Nabi Isa, untuk menghancurkan kezaliman dan menegakkan kebenaran di seluruh dunia. Bendera merah bisa jadi adalah panggilan kepada umat. Sebuah seruan untuk mempersiapkan diri. Karena sang pemimpin yang dinantikan mungkin telah bersiap untuk muncul dari kegaiban. Reaksi dunia pun beragam. Banyak yang melihat ini sebagai simbol perang. Tapi di balik itu, bagi rakyat Iran dan komunitas Syiah, ini adalah simbol perlawanan. Perlawanan terhadap penjajahan. Terhadap kezaliman global. Terhadap mereka yang ingin menghapus jejak Karbala dari sejarah umat Islam. Seperti kata Imam Khomeini, setiap hari adalah Asyura, dan setiap tempat adalah Karbala. Artinya, semangat pengorbanan Imam Husain harus hidup di setiap zaman, di setiap tempat, melawan bentuk kezaliman apapun. Bendera merah bukan sekadar kain. Ia adalah luka. Ia adalah darah. Ia adalah janji bahwa mereka yang tumpah darahnya karena membela kebenaran, tidak akan dilupakan. Janji bahwa Karbala bukan hanya masa lalu, tetapi pesan abadi untuk generasi mendatang.
Dan selama bendera merah itu masih berkibar, dunia tahu bahwa masih ada jiwa-jiwa yang menunggu keadilan. Masih ada umat yang bersumpah untuk tidak diam di hadapan tirani, dan bahwa janji Karbala akan ditepati, entah hari ini atau di hari kiamat.